Hai teman-teman hobi kicau, ketemu lagi dengan saya di channel Hobi Kicau ya. Channel yang akan membahas masalah permasalahan burung. Saya akan membagikan pengalaman saya, semuanya tentang pengalaman saya merawat burung. Fokus kali ini fokusnya kepada burung kacer. Jadi sudah ada video saya sebelumnya masalah kacer yang jeda-jeda gitu kan, sembuhnya sama jemur sama kerutu. Video kali ini saya akan membahas pengalaman masalah kacer yang nggak doyan extra fooding. Nah, ini kacernya ini saya dapatkan itu tukaran. Saya punya kacer bagus dan saya tukar dengan kacer teman itu. Saya awalnya pusing 1000 keliling mungkin. Jadi awal merawat burung kacer ini saya nggak tahu mau diapain. Saya bingung karena burung ini nggak mau extra fooding. Kalau dia itu diberi jangkrik, dia mencret. Kalau dia dikasih kroto, dia nggak mau makan kroto. Dia paling cuma 3 atau 4 butir telur kroto. Angkrang itu dimakannya. Setelah itu nggak mau lagi. Saya heran, ini kenapa kacer nggak mau kroto? Jangkrik mau, tapi kalau diberikan jangkrik dia mencret. Jadi eh, saya nggak tahu lah mau ngerawat ini kacer ini bagaimana gitu. Saya pusing. Jadi kacer ini saya biarkan selama mungkin 2 bulan lebih, 2 bulan lebih, dan ternyata burung ini mabung, rontok bulunya di bulan ketiga. Saya biarkanlah sampai pada saat dia selesai dorong bulunya kan. Jadi pada saat di bulan ke-6 lah kira-kira, saya coba rawat. Saya berikan jangkrik, saya berikan mandi, saya jemur. Mencret dia. Jadi saya berpikir wah memang burung ini nggak cocok dengan jangkrik kan gitu. Nggak cocok dengan jangkrik. Saya coba lagi paksa dengan kroto. Saya berikan mandi dan saya berikan kroto. Penjemuran waktu itu minim. Jadi dia memang nggak mau makan kroto, nggak mau juga. Kalau diadu dia itu main tarung gitu kan, hitungan detik dia balon. Nggak jelas lah pokoknya naik turun balon gitu, bagong gitu kan. Saya pusing, nggak tahu nih mau ngerawat bagaimana, settingannya kayak mana gitu kan. Saya pegang burung kondisinya fit, apa nggak kurus nggak gemuk, pokoknya ya bagus lah kondisi badannya itu. Jadi awal-awal ketahuan burung ini kemauannya seperti apa, awal-awal ketahuan itu seperti ini. Burung ini nggak pernah saya rawat, saya biarkan kira-kira 2 mingguan setelah lepas mabung itu. 2 minggu atau mungkin 3 minggu saya biarkan, lalu saya coba adu, ya coba-coba adu gitu. Nampil oke, bagus gitu. Jadi kelihatan performanya itu eh, kemampuan aslinya itu mulai kelihatan gitulah. Jadi saya bingung, burung ini lepas mabung nggak pernah saya pegang-pegang kandangnya, nggak pernah saya setting-setting gitu kan, tapi kok nampil bagus gitu. Jadi saya bingung, burung ini nggak diapa-apain kok bagus. Lantas di minggu keempat, ya kira-kira di minggu keempat, 1 bulan setelah mabung itu, setelah bulunya kering itu, saya berikan rawatan, mulai coba-coba. Pada waktu itu di minggu keempat atau kelima, saya berikan mandi seminggu 2 kali mandinya tanpa jemur. Karena saya tahu kalau dijemur burung ini mencret juga gitu, dikasih jangkrik mencret, dikasih jemur mencret. Jadi nggak saya jemur, cuman saya mandikan, nggak ada extra fooding, cuman ya fur aja. Jadi di adu yang berikutnya kedua tak ada masalah. Responnya ya boleh dibilang lumayan dari yang pertama gitu penampilannya. Jadi saya rasa dengan pemberian mandi tak ada masalah gitu, cocok gitu kan. Jadi singkat cerita, pada akhirnya saya liburkan 2 atau 3 minggu. Setelah itu singkat cerita, saya inisiatif memberikan pisang karena saya berpikir ini burung emosi terlalu tinggi kan gitu. Jadi saya coba berikan pisang. Dia mau makan pisang, tapi ternyata responnya malah ke pisang kurang pas. Nampaknya kurang apa gitu. Burungnya malah jadi jeda gitu. Diadu malah jeda kalau dikasih pisang gitu kan. Jadi saya copot pisangnya, nggak saya kasih pisang lagi. Di minggu berikutnya saya berpikir lagi, ini kalau burung yang tipikalnya emosinya terlalu tinggi diberi apa gitu cocoknya. Jadi saya
punya pemikiran, gimana kalau saya coba saya berikan ulat bambu ataupun ulat pisang gitu kan. Jadi saya coba pada saat mau ngetrek sama kawan-kawan, saya berikan ulat bambu kira-kira berapa menit lah gitu sebelum diadu, dicoba-coba gitu kan. Dan disitulah ketahuannya. Jadi burung ini maunya extra foodingnya ternyata sama ulat bambu. Saya berikan ulat bambu dua biji, 2 ekor gitu. Dan itu saya coba beri yang ketiga, dia udah nggak mau, dimuntahkan gitu. Dan disitulah penampilannya sangat-sangat luar biasa. Jadi burung itu kalau diadu, yang saya rawat itu burungnya itu kepalanya itu sampai punggungnya. Jadi burungnya itu kalau bahasa Jawanya itu sampai apa ya, sampai dangak-dangak gitu kan, sampai teleng-teleng gitu. Nah, burungnya itu teler ya. Ternyata gayanya itu sangat mempesona. Jadi bahagia juga ketemu kemauan dia itu apa, ternyata ulat bambu itu tadi. Jadi kesimpulan dari rawatan burung kacer yang pernah saya alami itu sangat simpel ternyata rawatannya. Burung ini hariannya itu extra fooding, nggak mau dikasih apa-apa. Ya saya senang, irit gitu kan, nggak ada jangkrik, nggak ada kerutu, nggak ada macam-macam gitu kan. Di apanya, di rawatan mandi jemurnya, jemur itu menggunakan waktu ya 5 menit, hanya sekedar syarat aja penjemurannya. Penjemuran itu dilakukan jauh-jauh sebelum saya coba adu gitu, hanya sekedar syarat saja itulah dijemur itu. Lalu untuk pemandian saya berikan seminggu itu 3 kali pemandiannya. Saya berikan mandi itu sore hari. Jadi saya berpikir burung ini emosinya terlalu tinggi, saya berikan mandilah lebih sering kan begitu. Jadi ketemunya nggak pakai extra fooding, hanya menggunakan ulat bambu pada saat mau diadu. Udah seperti itu simpelnya. Jadi saya berpikir ternyata merawat kacer ini tidak sulit, tidak rumit, hanya kita saja yang mempersulit. Jadi toh nyatanya merawat kacer yang tanpa ada rawatan di hari-hariannya, tanpa ada settingan ataupun extra fooding, ternyata burungnya bagus jalan gitu kan. Jadi saya berpikir kacer ini misterinya dari situ. Setiap individu kacer ternyata kemauannya berbeda-beda. Walaupun tipikalnya emosinya sama-sama tinggi, tapi kemauan extra fooding atau rawatannya, cara merawatnya berbeda-beda. Disitulah seninya merawat kacer. Oke, saya rasa cukup sekian lah ya untuk video pengalaman merawat kacer pada kali ini. Kalau teman-teman ada permasalahan yang sama ataupun ada pertanyaan yang kurang pas dari yang saya jelaskan tadi, silahkan ditanya di kolom komentar. Siapa tahu saya bisa berbagi ataupun membagikan pengalaman, membantu teman-teman di video selanjutnya. Oke, cukup sekian dari saya. Sampai jumpa teman-teman.